izin untuk kuliahnya apakah bisa dimulai sekarang ya dokter? Iya, meskipun yang join baru 64 nggak apa-apa ya. Kok menengah? Mohon maaf dokter, apakah menunggu 5 menit boleh ya dokter? Nunggu 2 menit aja. Baik dokter. 50 ya, 09.50. Baik dokter. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang herbal yang bisa beberapa penelitian atau dari evidence base atau etnomedicine itu terbukti bisa bermanfaat untuk gangguan pada kardiovaskuler. Bisa next slide ya. Jadi saat ini herbal itu sudah secara scientifically di dunia itu diakui memberi efek atau dan memberi manfaat untuk penyakit kardiovaskuler. Dan WHO tahun 2008 atau 2014 itu sudah mengeluarkan
semacam buku panduan terkait penggunaan herbal untuk tata laksana penyakit. Dan sebetulnya tidak hanya herbal ya, jadi bisa mungkin kayak dari laut, sumber daya di laut, atau sumber daya lain itu bisa berkhasiat dimanfaatkan khasiatnya untuk kesehatan. Namun saya di sini hanya membahas tentang herbal. Dan untuk pengobatan herbal ini pada umumnya dikaitkan dengan pengobatan tradisional atau folk medicine atau traditional medicine di dunia, dan tiap wilayah itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi kayak di Mesir itu namanya Unani medicine, pengobatan Unani. Kalau di India itu Ayurveda, demikian pula di Arab, kalau di Nabi Muhammad itu kan Tibun Nabawi ya namanya. Jadi punya penamaan sendiri, atau kalau di Cina itu Chinese Traditional Medicine. Demikian juga di Indonesia. Dan itu yang memanfaatkan banyak pemanfaatan obat-obat tradisional ya. Kalau obat-obat yang kita pakai itu kan sebetulnya obat sintetis atau obat kimia. Senyawa kimia yang dijadikan obat untuk tata laksana penyakit. Kalau di herbal itu dia alamiah, jadi natural, sumber senyawa aktif yang ada di herbal dimanfaatkan untuk tata laksana penyakit. Dan banyak masyarakat yang menyukai pengobatan ini dibanding disuruh minum obat gitu ya, yang mereka tahu itu bahan kimia. Sehingga popularitas penggunaan herbal ini semakin ke sini semakin meningkat. Namun di samping itu banyak juga karena ini tidak organisasi resmi itu masih belum terbentuk dengan baik, sehingga banyak orang-orang awam itu yang ikut-ikut menjual produk-produk herbal ini tanpa sertifikat resmi, sehingga yang ada adalah overclaim. Overclaim itu maksudnya dia mengklaim suatu herbal itu bisa bermanfaat sangat banyak dan disertai dengan marketing iklan yang heboh gitu ya, sehingga seakan-akan herbal itu bisa mengatasi semua penyakit gitu, padahal itu overclaim dan secara ilmiah tidak bisa dibuktikan. Dan akhirnya yang merugi masyarakat. Jadi menggunakan herbal tidak secara ilmiah atau saintifik, dan bahkan semakin mahal harganya itu semakin naik popularitasnya gitu, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu omsetnya hingga triliunan rupiah ya. Jadi keuntungannya itu sampai triliunan begitu. Ya, kalian mungkin bisa tahu sendiri di marketplace ya. Di marketplace dijual mahal-mahal padahal bahannya cuma daun pegagan misalnya gitu. Padahal daun pegagan itu berapa harganya? Jadi dari yang mungkin ribuan rupiah, puluhan ribu rupiah, dia jual hingga 200.000 begitu. Nah, itu sisi tidak baik dari penggunaan herbal di dunia kesehatan. Maka tugas kalian adalah ya, sekarang kan udah boleh ya meresepkan herbal berdasarkan Permenkes ya. Permenkes tahun 17 tahun 2023 itu dokter sudah boleh meresepkan herbal. Nah, maka pilihlah herbal-herbal yang sudah memiliki sertifikat ya, setidaknya dari BPOM, bahwa itu bisa dimanfaatkan, bukan meresepkan obat-obat yang overclaim tadi. Selain itu juga ada yang sisi negatifnya itu mencampur herbal dengan bahan kimia obat atau BKO. Itu juga sisi negatif, sehingga pasiennya itu dibilang cepat sembuh, padahal itu yang membuat sembuh adalah BKO-nya, bukan dari herbalnya.
Jadi herbal ini cara dia bekerja itu adalah tipe lambat, namun kalau sudah ada efek itu steady state. Jadi bisa mempertahankan atau memperbaiki fungsi, namun lambat prosesnya gitu. Beda dengan obat. Kalau obat itu cepat, namun manakala nggak minum, maka penyakit akan muncul lagi begitu. Itu untuk kasus-kasus yang kronik yang penyakit degeneratif ya, karena kardiovaskuler itu masuk sebagai degenerative diseases. Oke, penggunaan herbal itu di kardiovaskuler bisa untuk penyakit jantung kongestif, gagal jantung kongestif, bisa untuk hipertensi, untuk angina pectoris, aterosklerosis, bahkan sampai aritmia pun juga bisa. Dan kapan herbal itu digunakan? Yaitu sudah sejak kalau di Candi Borobudur itu relief tahun 700 ya, 700 sesudah Masehi. Berarti ya sejak zaman Nabi sudah ada gitu ya. Jadi udah ratusan tahun yang lalu atau bahkan ribuan ya, ribuan tahun yang lalu. Kemudian herbal juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, jadi functional food ya. Misalnya penggunaan kuliner, bisa juga untuk preparasi obat-obat komersial. Jadi obat-obat yang kalian minum itu sebagian mengandung senyawa aktif dari herbal. Contohnya ephedrine. Ephedrine itu obat apa ya? Mbak Nadira Aufaiza. Iya dokter. Ephedrine obat apa Mbak? Digunakan untuk pengobat. Evo, apa dokter? Ephedrine. Ephedrine. Ephedrine itu yang berhubungan dengan pernapasan mungkin dokter. Iya, untuk apa? Untuk ini apa? Sesak napas. Susah napas. Masih belum belum pas. M. Yusuf Z. Iya, dokter. Untuk apa ephedrine, Mas? Sebentar, dokter. Loh, kok sebentar? Men operator ya, googling. Untuk Harusnya hipotensi, dokter. hipertensi. Hipo, dokter. Oh, hipotensi. Oke. Hipotensi di kayak ephedrine. Enggak pas. Aduh. Mohon maaf, dokter. Ya, mohon maaf terus sinau ya. Jangan mohon maaf tok. Oke, Mas dokter. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ini, dokter. Ini rupanya Abdul Aziz. Untuk apa, Mas? Suplemen herbal, dokter. Saya nanya obat. Obat ephedrine itu untuk apa? Hipotensi, dokter. Enggak, kelak niru mau. Apa? Mana anak ini nggak mau baca yo.
Taman respi lah sudah toh. Kardio respi ya. Sampun dokter. Nggak dapat farmakologi. Belum dokter. Belum. Sampean lek sakit pilek sampean baca nggak obat yang sampean minum? Biasanya lek pilek minum apa? Nggak pernah pilek? Pernah kan? Pernah Terus dokter. takon koncone aku lek pilek ngombe apa ya? Lah ya minum apa kamu lek pilek? Oh, pilek minum oplosan. Harus. Mbak Naurah Afra. Wis gak iso Mas Abdul. Mbak Naurah. Mbak Naurah. Kok saya seperti nyari. Hah? Mbak Naurah. Mohon maaf dokter, bisa diulang dokter soalnya tadi putus-putus dokter.